Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi kami pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya sebelum melanjutkan tentang Kristen progresif, kan semuanya nggak baru saya cerita-cerita aja sambil ngobrol, tapi saya mau mengulang untuk semuanya, untuk anak-anak juga, supaya sekarang penekanannya pada bulan-bulan ini adalah Roma 2:29. Roma 2:29. Roma 2 ayat 29. Saya bacakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dilanjutkan dalam Roma 2:17-22. Dengar aja saya bacakan. Roma 2:17-22, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandal kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan yang mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi ini juga bisa diterapkan kepada kita, ya.
Itu karena yang dimaksud adalah Yahudi apa secara rohani. Udah saya matikan itunya. Eh, Yahudi yang tidak nampak ke Yahudi sunat secara rohani, jadi bersih secara hatinya. Nah, dan kita juga mengerti tentang hukum Taurat, tentang Ten Command. Kita sudah panjang lebar tentang bagaimana tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh. Nah, itu kita semua dibagi semua dengan perkataan kita, dan kita berbangga dengan dalam Allah ini dan tahu akan kehendaknya. Oleh karena diajar dalam hukum Taurat, ya, dapat tahu mana yang baik dan yang jahat, yakin sebagai penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang dewa yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, nah yang 21 ini saya bacakan tapi bukan untuk kita. Saya stop di ayat 20. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Mengapa engkau yang mengajar jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Jadi kita ya tanda pada bulan-bulan ini adalah dari ayat 17 sampai 20. Jadi penuntun orang buta, pendidik orang bodoh, menjadi terang bagi orang yang kegelapan. Mengerti tentang kehendak Allah, tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Nah, kita kalau untuk Ten Command udah habis kita bahas satu per ayat semuanya. Ini harus ngerti semua. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi penuntun orang buta. Nah, semalam penuntun orang buta kita juga bersharing dengan Pak Andreas. Ada antara kita ATM dan orang di luar ATM ada sekat kegelapan yang tidak boleh digedor, ditembus karena harus minta izin, harus diizinkan kepada orang yang di dalam kegelapan. Kalau kita gedor, jadi adabnya jadi kurang bagus, kita ngegedor rumah orang. Nah, oke, semalam saya udah nodongnya baik, pikir ada benernya juga. Karena susah, orang kegelapan itu kan susah. Dikasih tahu yang baik nggak terima, ya kan? Karena nangkapnya selalu menderita dia. Ya mau ngomong apa? Memang ini dilema bagi memang kita ATM memang ya susah ya Pak ya. Ya penuntun orang buta, penerang dalam kegelapan. Makanya dalam beberapa bulan ini saya juga mulai menerapkan hal ini. Nggak perlu firman kok. Menuntun orang buta itu nggak perlu harus pakai firman. Tapi renungan biasa aja. Nah, kemarin saya juga di mat dekat sini juga ada ngobrol-ngobrol sama konya karena saya sering belanja rokok. Dia menawarkan saya rokok yang ilegal. Saya tanya rokoknya ilegal? Iya. Tapi dia jawab saya, kalau di kota kita masih was-was, tapi kalau di kampung biasanya aman-aman aja. Memang sih orang kampung nggak pusing. Tapi lalu saya memberi ilustrasi bahwa kalau kok saya bilang kalau lampu merah itu wajib harus ada polisi taat atau tidak ada polisi harus taat. Dia bilang seharusnya orang yang berintegritas itu tidak ada polisi pun harus taat kalau lampu merah. Nah itu saya bilang yang saya maksud. Seharusnya kok ya aman atau tidak aman. Kalau di kampung aman, di kota kurang aman. Aman atau tidak aman kan seharusnya taat. Ya benar. Orang yang berintegritas itu seperti itu katanya. Tapi saya belum sanggup. Stop sampai di situ. Tapi minimal saya sudah menjadi penuntun orang buta di dalam kegelapan. Sampai di rumah istri saya juga berbicara tentang barang-barang ilegal. Rokok itu ada ilegal soalnya. Di Bangka ini banyak. Jadi ngobrol, akhirnya urusan ini juga dengan aman tidak aman tentang integritas kebenaran juga. Nah, itu kalau di restoran-restoran tertentu ada tertulis dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Ya, oke. Kalau kita masih membawa makanan dan minuman dari luar, sembunyi-sembunyi, sebenarnya kita ini kan ada 3 level kebenaran yang harus kita pertanggungjawabkan. Level pertama adalah apa? Manusia, di level manusia. Yang kedua di levelnya roh-roh jahat. Yang ketiga adalah levelnya Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah dibikin aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar, kalau itu pun kita tidak bisa mentaatinya,
Maka di level pertama manusia, kebenaran kita dicelah siapa? Dicelah manusia. Itukah ATM yang teriak-teriak sempurna? Sudah ditulis tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar, tapi masih sembunyi-sembunyi bawa aqua. Jadi di level manusia dicelah kita kebenarannya. Kan tidak harus cemerlang, tidak bernoda, tidak bercelah, benar? Ya kudus adanya. Kalau di level pertama itu jebol, gimana level kedua? Nggak bisa, di levelnya roh iblis, inilah Tuhan yang teriak-teriak sempurna, ocean kritis, di hadapan manusia aja dicelah ya. Apalagi di level saya. Tapi ada lagi. Jadi di level manusia minimal kita harus mempertanggungjawabkan kebenaran kita supaya kita yang teriak-teriak sempurna jangan ada celah gitu. Tapi ada di mana kalau untuk rokok itu kalau memang di kampung rokok ilegal itu di level manusia tidak bermasalah. Orang kampung itu tidak mempermasalahkan itu ada bea cukainya atau tidak, ada bandrolnya atau tidak, bayar pajak atau tidak, dia nggak pusing. Yang penting harganya murah. Kalau Anda ngisep Surya, itu satu bungkus 35.000 saya kasih tahu. Isinya 16. Kalau rokok ilegal bisa harganya yang retek itu hanya 8.000. Isinya 12. Itu 35.000 isi 16 Surya. Yang naik sedikit yang ilegal itu isinya 20 batang, jualnya cuma 17.000. 20 batang 17.000. Yang resmi Surya 16, 35.000 isi 16. Wah, jauh benar Pak. 35.000 isi cuma 16. Ini 20 batang cuma 17 ya. Lebih murah harganya daripada isi batang ya. Isi batangnya 20 batang harganya cuma 17. Kalau Surya isinya 16 harganya 35. Wah, itu kantong jebol itu ya. Untuk barang-barang ilegal benar. Nah, waktu saya ngobrol dengan si bosnya itu memang di kampung itu aman. Di level pertama tuh aman. Manusia di kampung-kampung tidak ada yang mempermasalahkan ada cukainya atau tidak. Mau ilegal atau tidak, yang penting harganya murah dan cocok untuk diisep. Berarti aman dong kalau saya jual. Ada yang protes nggak mas saya? Nggak ada, di kampung saya nggak ada yang protes. Nggak ada celah. Mereka tidak lihat celahnya kok. Karena ya, mereka tidak mempermasalahkan, semua juga jual kok. Tapi setelah kita masuk di level kedua, di levelnya roh jahat, jebol kita. Iblis akan memperhatikan, inikah yang teriak-teriak sempurna itu? Rokok ilegal aja dia masih jual. Nanti alasannya, saya belum sanggup karena saya masih mikir cuan, untung ya. Memang lebih untung Pak. Rokok jual rokok ilegal lebih untung memang benar. Benar. Jualnya gampang, untungnya lebih gede. Benar. Benar itu. Kalau Anda jual Surya paling untung 2.000. Kalau untung ilegal bisa 3.000. Cepat lagi jualnya. Surya lambat karena ya ekonomi kan gitu. Tapi maksud saya, bisa saya bilang, kalau di level manusia aja kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran kesucian kita, gimana di level kedua? Jangan bicara yang di level manusia yang aman-aman aja. Masuk level 2 jebol, level 3 jebol lagi. Masuk dalam dunia manusia saya sudah jebol, masuk level iblis jebol, level Tuhan Yesus jebol lagi. Kesucinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan iblis itu sombong itu kan bukan di level manusia, bukan di levelnya siapa? Tuhan. Iblis itu dinilai oleh Tuhan itu apa namanya sombong itu di levelnya Tuhan, bukan di levelnya manusia. Kalau di levelnya manusia sama nggak? Kalau iblis atas kesombongannya di level manusia sama nggak? Menurut Anda? Dia katakan sombong, salah di hadapan Tuhan karena dibawa ke levelnya Tuhan, benar. Tapi kalau kesombongannya iblis dibawa ke levelnya manusia sama nggak? Sama. Sama-sama sombong. Kita jangan ngomong harga diri. Saya dapat renungan lagi. Sebenarnya ada nggak orang yang rendah hati di dalam dunia ini? Saya kasih tahu.
Kalau manusia masih punya ego, sang aku, maka mustahil dia menjadi rendah hati. Mustahil. Sedangkan manusia sulit untuk ditemukan manusia tidak punya ego. Yang suka gini, saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Ego. Kalau orang masih punya ego, maka mustahil dia menjadi rendah hati. Kenapa? Sewaktu dia mempertahankan egonya dia, bukankah dia sedang menunjukkan kesombongannya? Amin. Dengar nih, saya nggak bisa begitu. Neken dia. Saya nggak waktu seseorang mempertahankan egonya, orang itu dinyatakan sedang menunjukkan dirinya sombong. Benar nggak coba? Iya. Makanya renungannya adalah sesungguhnya ego tiadalah kekal. Jikalau ego itu kekal, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah dunia. Lihat renungannya. Sesungguhnya ego itu tiadalah kekal. Jikalau ego itu kekal, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengubah dunia. Jadi kuncinya adalah di kata ego. Kenapa bom atom itu tidak bisa dijinakan sampai harus dibom ke negara-negara Irak, Iran, Timur Tengah? Karena sang ego manusia, benar gak? Kenapa terjadi perang? Ego, sang aku. Saya mau menaklukkan kamu. Kamu macam-macam, sang negara kecil kamu. Sang ego. Makanya kalau egonya tidak dihilangkan, maka tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengubah dunia. Mau nggak mau, egonya harus dihilangin. Ego itu di dalam agama Tao Te Ching yang lingkaran setengah biru, setengah hitam dan setengah putih. Yang putihnya, yang setengah itu di tengahnya ada titiknya. Yang hitamnya setengahnya ada putihnya. Itu kan ada filosofi falsafahnya. Yang hitam ada putihnya, dia mau menyebarkan bahwa hitam-hitamnya manusia ada baiknya. Seburuk-buruknya manusia ada baiknya. Kalau secara Alkitab mengatakan sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, di dalamnya tetap ada titik putih. Itulah citra dan teladan Allah. Itulah serupa segambar dengan Allah. Jadi dia nggak bisa benar-benar hitam itu nggak bisa. Pasti ada sedikit kebaikan di dalam dirinya. Yang putih setengahnya itu ada titik hitamnya. Itulah yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia pasti ada jahatnya sedikit. Nah, itulah sebenarnya titik itulah yang ibaratnya namanya sang aku, sang ego. Jadi kalau orang bisa, saya begini, nggak bisa dengar orang lain. Orang yang bersikap mempertahankan egonya mustahil bisa menjadi rendah hati. Suatu orang sedang mempertahankan sang akunya, aku ini seperti ini, maka dia sedang menunjukkan apa? Kesombongannya. Jadi orang yang ego tidak mungkin rendah hati. Itu sudah lawannya. Oleh karena itu, saya berbicara tadi bahwa di level manusia kalau kebenaran dan kesucian kita tidak dapat dipertahankan, maka masuk level 2 jebol. Jadi minimal kita mempertahankan kesucian dan kebenaran kan di level manusia. Nah, kalau di levelnya manusia biasanya kita lebih gampang di level kedua. Nah, nanti kembali kepada iblis. Kenapa iblis itu dinilai sombong oleh Tuhan? Gini, kita harus belajar pengertian seperti ini. Ini nggak sampai di dalam dunia doktrin teologi. Sebelum hukum jangan sombong itu ditulis oleh Musa, sebelum hukum ya, jangan sombong itu tulis. Sebelum hukum itu ada tuh di dalam dirinya Tuhan ada nggak yang namanya hukum rendah hati? Di dalam dirinya Tuhan, di dalam dirinya Allah. Sebelum hukum ini dibuat, di dalam dirinya Allah adakah hukum rendah hati? Iya. Karena Allah adalah sumber daripada pengetahuan. Anda masih makhluk purba semua, di dalam diri Allah sudah ada akal budi. Karena dia sumber daripada akal budi. Sama. Sebelum imamat ditulis yang berbunyi, janganlah engkau membuka aurat saudaramu yang terdekat alias incest. Sebelum hukum Musa ditulis,
Di dalam diri Allah, apakah sudah ada anti-incest? Hukum anti-incest? Sudah ada, karena dia yang memberikan pengetahuan tentang anti-incest. Pengetahuan inilah yang dia ilhamkan kepada Nabi Musa untuk ditulis di kitab imamat, jangan mendekati kepada kerabat saudaramu yang terdekat. Itu incest. Sebelum hukum jangan sombong belum ditulis di sorga, di dalam dirinya Allah sudah ada hukum rendah hati. Di matanya Tuhan, waktu iblis mau membuka kerajaannya sendiri, dia sudah melanggar hukum di dalam dirinya Tuhan. Benar nggak nih? Iya. Makanya untuk sementara diusir dulu. Karena Tuhan bilang engkau melanggar kekudusanku. Keluar dari situ. Nanti urusan akhir zaman. Karena dia, walaupun iblis bisa bertanya, di mana hukumnya berkata jangan sombong Tuhan? Di mana ada hukumnya tidak boleh membuat kerajaan sendiri? Ya, ntar, saya belum tulis memang. Saya memang belum tulis. Di dalam diriku ada hukum yang namanya rendah hati. Keluar dari situ. Makanya walaupun belum ada hukum, tapi pelanggaran perilaku sombong itu dianggap Tuhan dosa nggak? Iya, oke. Tapi belum bisa dihukum karena ranah retroaktif. Karena apa? Hukumnya belum dibuat. Oke. Saya kembali kepada incest. Sebelum Musa, adakah hukum incest? Sebelum Musa, oke, belum ada. Walaupun belum ada sebelum zaman Abraham itu belum ada loh. Oke. Abraham itu juga dianggapnya adalah incest karena kalau nggak salah lain emak apa lain bapak Abraham itu. Kalau nggak salah dia anak ayahku tapi lain ibu. Sarah maksudnya. Abraham sama Sarah itu, sorry. Jadi bapak kalau nggak salah bapaknya satu, ibunya berbeda. Dan orang menggugat saya tentang incest. Itu masih dilakukan oleh Abraham. Saya sudah bilang, sebelum Nabi Musa, hukum itu belum ada hukum incest. Tetapi saya bilang, saya bertanya, di dalam dirinya Allah, sebelum hukum itu ditulis di dalam dirinya Allah, ada nggak larangan untuk incest? Iya, hukum itu sudah ada. Artinya, sebelum Nabi Musa, itu tetap pelanggaran nggak di mata Tuhan? Menurut Anda? Iya, kan hukumnya belum dibikin, tapi di mata Tuhan engkau melanggar kekudusan. Walaupun hukum namanya sodomi, laki sama laki, hukum homo itu baru dibuat di kitab imamat. Jangan kau bersetubuh seperti laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Jangan kau bersetubuh dengan perempuan seperti dengan perempuan. Itu sudah ada. Tapi kan waktu di zaman Sodom dan Gomora, Nabi Lot, Lut belum ada ditulis. Menurut Anda, di dalam dirinya Tuhan, walaupun hukumnya belum, di dalam dirinya Tuhan ada nggak bahwa itu pelanggaran atas kekudusan? Dalam dia ada anti sodomi, benar? Anti homoseks ada dalam dirinya lah, kan dia sumber daripada pengetahuan. Kenapa sampai Sodom dan Gomora itu dihukum? Jawaban Anda apa? Jawabannya gampang, karena melanggar kekudusannya. Hukumnya belum ada, dia tetap melanggar, dimusnahkan. Kalau ada seorang pemimpin agama mengatakan bahwa LGBT itu adalah suatu kondisi, tapi bukan dosa, maka jika itu benar, pemahaman ini benar, maka seharusnya tidak ada peristiwa yang namanya Sodom dan Gomora. Saya matikan sementara mic-nya. Saya katakan, siapapun Anda, ATM adalah pemegang visi dan terakhir. Saya nggak tahu nanti ke depannya, kalau ada bisikan Roh Kudus, memang harus dibikin namanya shock terapi, terjadi Ananias dan Safira, Anda harus ikhlaskan. Karena kejahatan manusia sudah akan sampai di puncaknya. Orang shock terapi, Pak. Das! Kaget langsung. Saya nggak peduli Anda siapa pemimpin agama seluruh dunia. Kalau Anda mengatakan bahwa incest suatu kondisi dan bukan dosa, maka tidak ada pelanggaran seharusnya di Sodom dan Gomora.
Di dalam dirinya Allah adalah kudus. Kenapa Tuhan tidak izinkan bahwa Lucifer itu membuat satu kerajaan sendiri dan mempunyai satu kemuliaan? Tidak bisa. Karena Tuhan selalu berprinsip, akulah sang pencipta, akulah sumber yang ada, akulah sang akal budi, akulah sang kebenaran itu, akulah sang suci itu, akulah sumber dari segala pengetahuan, aku adalah aku. Dan tidak ada yang seperti aku dan tidak ada yang sebanding dengan aku. Barang siapa melanggar apa yang menjadi kekudusanku dan kebaikan dan kesucianku, akan dihukum ciptaannya siapapun dia. Saya tegas ngomong. Siapapun dia. Tuhan mana peduli jabatan kamu di dunia ini apa. Tuhan mana peduli bahwa jabatan kamu jenderal, komandan, presiden sekalipun. Di hadapan Tuhan. Tidak ada arti. Alkitab berkata, Allah adalah tidak memandang bulu. Siapapun ciptaannya yang melanggar kekudusannya akan dihukum Tuhan. Nanti ke depannya memang mengerikan, Pak. Tadi saya selalu mengulang-ulang tentang Ananias Safira. Kalau memang saya ada Tuhan bisikan kepada saya, mau nggak mau saya harus lemparkan orang ke Hades. Karena melanggar kekudusannya. Kita ini visitornya nggak main-main. Sedikit salah pun kita harus koreksi diri. Apalagi saya orangnya paling benci dengan namanya kematian, itu masuk liang kubur. Saya bertekad untuk tidak mau mati. Dan saya taat lempeng sampai orang berguyon dengan saya tentang kita ini pedagang mana ada yang bengkok. Ya udah bilang. Pendeta pun ada bengkoknya. Dikit. Nah, pakai telunjuk lagi. Dikit. Saya dalam hati bilang, suatu hari kau akan temukan ada seseorang yang tidak ada bengkoknya. Jangan teriak. Makanya saya begitu anti sekali kalau ngomongin tentang rohani, tentang spiritual, itu ngomongin duitan, perpuluhan, persembahan, janji iman saya. Udah, dan nanti Tuhan bisa atur semua tentang itu. Saya kasih tahu, GKJMB, Gereja Jemaat Mangga Besar, itu rata-rata ya, nggak semuanya, tapi orang kaya pada ngumpul semua di sana. Gereja Jemaat Mangga Besar, itu gereja besar kayak istana, ada pilarnya dua. Pernah lihat fotonya, coba lihat Google. Itu ada pilarnya dua, kayak istana negara, dua pilar raksasanya. Ya, gereja Jemaat Mangga. Itu di dalamnya memang ada orang miskin, tapi cuma orang kaya itu pada kumpul di sana itu. Ya, gereja Jemaat Mangga Besar Jakarta. Dan saya ngobrol dengan koordinatornya, dia bilang, di sini mah enggak, dia bilang di sini mah enggak pernah teriak-teriak perpuluhan kok, dia bilang. Kenapa? Di sini nih, ya, asal pendetanya mengumumkan perlu apa gitu. Mau beli sound system seharga 200 juta. 3 hari udah datang barangnya. Wah, itu yang seperti itu. Oh, saya teriak-teriak perpuluhan. Koordinatornya bicara sama saya. Saya pernah beribadah di sana waktu masih bujang. Saya bisa ngomong gitu karena saya ngobrol sama dia. Saya duduk situ, pengen tahu aja, di gereja besar bener ya. Udah kayak istana negara, punya pilar dua batang di depan itu. Wah, besar bener ini gereja. Kayak istana negara, saya bilang kayak istana presiden. Saya masuk beribadah di sana. Pada berapa kali gitu. Satu saat saya ngobrol sama pengerjanya. Sini nggak pernah teriak-teriak perpuluhan, dia bilang. Mau perlu apa aja, pendetanya tinggal umumin dari mimbar, dia bilang. Biasanya paling lama 3 hari itu barang sudah ada. Gila. Nggak pakai perpuluhan loh. Saya mau seperti itu, makanya saya nggak mau teriak ngomong-ngomong duit. Saya bilang kalau orang itu masih ngomongin duit tentang berkat melimpah, saya kasih tahu. Belum namanya pencapaian namanya nibana. Pencapaian kepada kondisi nirwana. Yang artinya nibana itu telah padam segala nafsu daging dan keduniawian. Makanya saya ada yang komen di Facebook saya, di kolom komen, Pak D itu kesannya pendeta yang nggak doyan duit gitu. Bukan yang nggak doyan sih, kalau dikasih mau aja gitu. Saya nggak mau, Pak.
Antar aja 100 juta sak beresin semua. Ya nggak? Bukan nggak doyan duit. Cuma menurut saya spiritual full. Spiritual full itu artinya kebodohan spiritual, kebodohan rohani. Bagaimana kita sebagai penuntun orang buta, apa lagi nih? Penerang bagi kegelapan, pendidik orang bodoh yang belum dewasa, tapi ngomonginnya duit terus, perpuluhan, janji iman, dan buah sulung. Maaf ya, ini direkam. Saya berkata, sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini. Yesus itu tidak pernah ngomong duit. Kalau boleh baca aja. Orang setiap Tuhan ngomongin mamon, kalau hatinya langsung, nih Yesus ngomong mamon nih. Nih Yesus ngomong mamon nih. Saya kasih tahu kembali lagi. Alkitab itu adalah Bible inerrancy. Alkitab tak pernah salah. Yang salah adalah otakmu. Mentang-mentang Tuhan ngomong duit, mamon, lalu di otakmu tuh, nah ini duit nih. Ini duit nih. Dipakai lagi yang namanya kalau nggak salah Matius 23:23. Hai orang munafik, persembahan persepuluhan engkau berikan, yaitu adas jintan. Tumbuh-tumbuhan semua itu. Nah, Anda tahu adas jintan itu? Ya, jadi itu Yesus nggak nyebut duit ya. Kalau nggak salah, coba saya buka dulu sebentar supaya nggak salah. Tapi Anda pernah baca kan? Matius 23, perpuluhan engkau bayar. Sebentar ya. Oke. Ini kalau saya nggak terusin, saya ini dulu. Saya mau tekanannya di sini. Supaya saya tidak mau menjemuk ATM itu kilanya urusan dunia. Orang bilang itu Pak pendeta itu nggak mungkin lurus Pak, ada bengkoknya dikit. Hei, orang ngomong tentang duit perpuluhan itu ada bengkok dikit nggak? Oh iya, saya kasih tahu. Orang yang masih ngomongin tentang mobil Alphard, mobil Ferrari di mimbar, duit, uang, persembahan sulung, saya kasih tahu. Seperti yang kemarin saya ketemu orang itu, kok kita pedagang nggak mungkin lurus, dan tidak ada manusia yang lurus kok. Pendeta aja ada bengkoknya dikit. Loh, saya mau bertekad bengkok dikitnya mau dihilangin loh. Oke, lihat baca nih. Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab perpuluhan dari berapa? Selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Katanya bayar nggak? Bayar ya. Nah, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi orang berargumen, ini ngomongin perpuluhan. Artinya perpuluhan yang harus dilakukan, perintah yang lain jangan diabaikan Pak D. Dia bilang artinya perpuluhan bayar juga, keadilan dan belas kasihan bayar dulu. Kan begitu Pak D. Oh iya. Bener nih. Oke. 3 perpuluhan Israel. Yang pertama Maser Rison. Itu perpuluhan untuk suku Lewi yang berbentuk hasil tanah. Gandum store, kacang-kacangan store, anggur store. Tidak boleh pakai duit. Yang kedua adalah persepuluhan Maser Seni. Itu Maser Seni untuk perayaan hari raya. Kalau itu boleh diuangkan. Kalau Anda misalnya orang Yahudi, tapi tinggalnya di Afrika atau Libya. Kalau bawa tanam-tanaman Pak, anggur kan kejauhan Pak. Alkitab berkata, jika engkau di tempat yang jauh, maka engkau boleh menguangkan. Jadi jual dulu barangnya, diuangkan, bawa uang aja. Sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan, belilah domba, lembu, dan segala macam. Dan bersukarialah engkau dalam perayaan itu. Maser Seni itu untuk perayaan, 10%. Perayaan. Kan ada perayaannya kan, pondok daun, apa segala macam. Yang ketiga namanya Maser Ani. Itu untuk janda-janda yang fakir miskin. Itu pun tidak ada terus uang. Hasil tanah domba lembu. 10% setor. Dan dikumpulkan nanti di bait suci, dipotong kayak kurbannya inilah, saudara tiri kita.
Dipotong-potong, bagiin sama fakir, miskin, dan bersukaria. Tidak ada satu pun yang bentuk uang. Dari 3 perpuluhan Israel, tidak ada satu pun yang berbentuk uang. Yang berbentuk uang hanya masyar seni, itu pun untuk perayaan. Saya pertanyaannya begitu, kalau sesuai dengan ayat ini, harus setor namanya selasi, adas, manis, dan jintan, berarti kita akan setor pisang, duku, dan duren. Setiap kalau ada 500 jemaat, semuanya setor duku, pisang, manggis. Enggak, jeruk nipis, Bapak timun Pak, timun baby, tumpukin Pak di gereja. Masalah pendetanya nanti mau jual ke pasar, diuangkan terserah dia. Biar dia tahu nyaho gimana barang segudang itu buah-buahan dia jual ke pasar Kampung Asem. Biarin aja. Ya kan? Kan sudah kita setor, tugas kita sudah selesai. Urusan dia mau cairin jadi uang, dia mau jual ke tengkolak, itu urusan dia. Ah, gila. Ini Pak jemaat yang terkasih, ini pisang duku panggil semua udah penuh itu di gudang dia. Jadi bagaimana saya jual ke tengkulak di pasar serak? Ya boleh beli Pak Pendeta, tugas kita sudah selesai. Sesuai dengan perintah Tuhan per sebulan kita sudah kita bayar Pak. Terserah Pak Pendeta mau dikiloin ke tengkulak itu terserah gitu ya. Mau dijadikan uang, uangnya mau beli Avanza ya terserah. Tapi yang penting tiap tanggal 1 kita setor pisang manggis segala macam. Biar tahu rasa pendetanya. Ya enggak, bagaimana sulitnya cari uang. Jual itu repot loh. Wih, bukan repot lagi. Apalagi kalau lagi banjir jual pisang Pak ditawarin murah. Biar tahu pendetanya merasakan susahnya. Mana ada duit? Ada duit ya, Henry Junior? Nggak ada kan? Terus yang ngerubah jadi uang siapa? Itu kan doktrin tifu-tifu itu. Memodifikasi itu. Saya hanya bisa bilang, kalau mau benar-benar sekalian Pak, mau lurus-lurus sekalian, mau lurus sekalian. Saya nggak ada kompromi. Makanya di mimbar ATM saya larang ngomongin tentang duit. Jangan. Spiritual full kebodohan rohani. Hiduplah suci, baik, mulia, tanpa cacat celah. Jangan berbohong, jangan berzina. Ini terakhir, seharusnya pasangan suami istri, pertama nikah ada ributnya. Teng, 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 teng. Karena apa? Apalagi saya yang dilahirkan keluarga cowok semua. Bertemu dengan keluarga perempuan tuh aneh. Istri saya itu kan mayoritas perempuan, laki cuma satu, semuanya perempuan. Saya melihat mereka itu dalam bagaimana berkeluarga itu, menurut saya barang antik. Di keluarga saya kan laki semua, diem. Kalau bicara begini, oh ini kok ya, tek 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 tek, oke jalan. Tuh, langsung logika. Jadi saya merasa tuh waktu saya menikah kelabakan saya. Sampai ada istilah, kalau mama sudah bilang terserah, itu artinya nggak boleh pergi ya. Sampai kelimpungan saya. Saya sebagai orang laki-laki yang nggak punya perempuan di keluarga, kelimpungan, terserah. Kan secara logika kan namanya terserah, boleh pergi, boleh enggak Jo ya. Tapi ternyata kalau jawaban terserah, itu artinya nggak boleh. Ini bahasa kamus KBBI, keluaran planet mana gitu loh. Labakan, akhirnya di dalam suami sih, karena kosakatanya gak ada di dalam otak, tempur saya. Ngerti? Tempur sama dia. Gak ketemu saya. Tapi terus belajar tentang kebijaksanaan, wicaksana. Lama-lama saya hampir gak pernah berantem lagi sama dia. Saya kalau ribut sama istri saya, jujur ngomong nih juga. Bukan masalah sifat, ego, saya begini gak bisa kayak gitu. Enggak. Tahu nggak apa? Saya ini kan, dia sudah tahu, saya ini ada satu, mungkin pendeta yang jarang ketemu. Saya ini kan khatam Alkitab. Khatam Alkitab itu tamat. Nggak usah buka, saya bisa tahu. Saya kalau berargumen, berdebat, beralasan, selalu saya bilang, nih ayatnya. Saya, karena luar otak. Khatam deh soalnya. Istri saya
Kalau membicarakan tentang harusnya begini kok begini, mana ayatnya? Dia nggak bisa tunjukin. Karena apa? Dia berargumen tanpa ayat. Ngerti? Berargumen tanpa ayat. Saya berargumen dengan ayat. Saya bukannya mau sombong ya, nggak sombong nih. Cuma bilang saya punya satu keyakinan, apa ya argumen saya, apa pemikiran saya, apa logika saya, apa kebijaksanaan saya, apa akal budi yang saya pertimbangkan adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah karena ini ayatnya. Istri saya kan nggak katam Alkitab, nggak hafal Alkitab. Dia apa argumen sesuai yang nongol di pikiran aja gitu. Ah, di situ terjadi suka ributnya di situ, berdebat. Jadi bukan kita ribut tuh bukan masalah kurang uang atau kamu ini kenapa sih gini, enggak. Jadi enggak bukan sifat ya. Ini berdebat firman akhirnya berdebat capek diem. Gitu. Kalau enggak saya lari ke toko saya nunggu toko karena berdebat capek otak. Ya, itu ya yang saya masih apa namanya tapi enggak apa-apa. Saya selalu pikir ya enggak apa-apa lah. Memang seharusnya memang laki-laki adalah imam. Dia imam, dia mengerti tentang Alkitab. Seharusnya memang harus lebih sabar saya laki-laki untuk menuntun istri dan anak-anak saya. Kalau saya tidak sabar, ya udah saya yang salah. Nggak sabar. Kamu yang ahli Alkitab, kamu yang ngerti Alkitab, kamu yang semuanya pelajari, tapi kamu tidak bisa membimbing anak-anak kamu dan istri kamu. Kerjanya berdebat tuh tiap hari. Kalau saya nggak sabar, saya salah. Memang belum sempurna. Ya, semalam juga dikoreksi sama Pantes nggak apa-apa. Tapi saya orangnya kan nggak marah. Jadi saya pikir-pikir ya benar juga gitu. Ya nggak? Pokoknya kalau nggak sabar saya yang salah. Saya terima kok. Ya, jadi kurang sabar untuk imam. Makanya kalau di agama Islam itu intermezzo aja ya. Kalau Muslim itu aku mau menikahi dialah namanya suamiku, dialah imamku, dialah yang akan memimpin aku di jalan yang benar. Kan selalu punya prinsip seperti itu. Jadi memang laki-laki itu imam harus sabar. Memang kalau kita laki-laki kurang sabar dalam mendidik anak dan istri saya, memang saya akui yang salah kita. Karena kita laki-laki yang lebih katam, lebih ngerti, terus nggak sabar mendidik istri anak kita, oke yang salah kita. Ya, salahnya cuma kurang sabar. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan ya Tuhan, supaya kami diberikan tubuh yang sehat Tuhan untuk mendengarkan kebijaksanaan-Mu Tuhan, kebaikan, kesucian dan kebenaran-Mu Tuhan. Sampai kami ditemukan doto suolo, sifat tanpa salah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus membimbing kami dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.